Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode penyusutan aktiva tetap. Silahkan disimak ya teman-teman. Kenapa sih aktiva tetap itu perlu disusutkan? Nah, jawabannya adalah karena aktiva tetap merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan neraca atau dikenal dengan istilah Statement of Financial Position. Nah, ketika suatu aktiva itu sudah tersaji dalam laporan keuangan neraca, maka nilai yang disajikan itu harus menunjukkan nilai yang sebenarnya. Maksudnya gimana nih nilai yang sebenarnya? Nah, saya langsung berikan saja contoh atau ilustrasinya. Semoga mudah dipahami ya. Contohnya, misalnya saya membeli sebuah mobil dengan harga 100 juta. Setelah saya pakai bertahun-tahun, mobil tersebut tentu saja akan tetap sama. Fungsinya juga bisa saya kendarai kemana-mana. Tapi, apakah setelah saya pakai bertahun-tahun, mobil itu nilainya tetap 100 juta? Pasti tidak. Pasti ada yang namanya penurunan nilai. Penurunan nilai inilah yang nantinya bisa kita hitung menggunakan metode penyusutan aktiva tetap. Nah, seperti itu. Jadi, pada hakikatnya seluruh aktiva tetap itu disusutkan atau seluruh aktiva tetap itu menurun nilainya. Tidak seperti itu. Di akuntansi, ada juga aktiva tetap yang tidak mengalami penurunan nilai, yaitu tanah. Tanah ini adalah salah satu jenis aktiva tetap yang tidak disusutkan, karena semakin lama ketika kita memiliki tanah, maka nilainya tidak menyusut, tapi semakin meningkat. Kecuali memang tanah itu mengalami, misalnya habis ada bencana atau terjadi sesuatu terhadap tanahnya. Nah, nilai dari tanahnya itu akan menurun. Tapi pada hakikatnya secara akuntansi memang tanah ini adalah aktiva tetap yang dikecualikan. Jadi dia tidak menyusut. Nah, jenis aktiva apa aja nih yang disusutkan? Contohnya ada kendaraan, gedung, mesin, peralatan kantor. Pengertian penyusutan aktiva tetap yaitu alokasi harga perolehan aktiva tetap kepada periode-periode akuntansi dalam masa penggunaannya. Faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan. 1. Harga perolehan atau cost. Semua pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penyiapan aset tetap sampai aset tetap dapat dioperasikan. 2. Nilai sisa. Taksiran nilai aset tetap setelah habis masa penggunaannya. 3. Taksiran umur ekonomis. Masa penggunaan aset tetap yaitu sejak mulai dioperasikan sampai aset tetap yang bersangkutan secara ekonomis tidak menguntungkan lagi. Kemudian, terdapat 5 metode penyusutan aktiva tetap. Yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua, metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Yang ketiga, metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Keempat,
adalah metode satuan jam kerja atau service hours method. Dan yang kelima yaitu metode satuan hasil produksi atau productive output method. Yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode garis lurus mempunyai rumus yaitu beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dan dibagi umur ekonomis. Harga perolehan. Yang dimaksud dengan harga perolehan itu bukan harga beli aktiva ya, bukan harga beli aktiva, melainkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan ketika membeli suatu aktiva tetap. Kemudian nilai sisa. Nilai sisa ini adalah nilai taksiran sisa dari suatu aktiva tetap. Sama dengan umur ekonomis. Umur ekonomis ini juga merupakan nilai taksiran. Kemudian untuk penyusutan sama dengan jumlah yang harus disusutkan dibagi usia ekonomis atau umur ekonomis. Yang kedua yaitu metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan presentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Metode jumlah angka tahun adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap yang dihitung dengan menggunakan sisa umur penggunaan sebagai pembilang dan jumlah angka tahun sebagai penyebut. Yang keempat yaitu metode satuan jam kerja atau service hours method. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Yang kelima yaitu metode satuan hasil produksi atau productive output method. Dengan metode satuan hasil produksi, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan oleh aset pada periode yang berjalan, atau bahasa lain, beban penyusutan dihitung dengan satuan hasil produksi, sehingga beban penyusutan tiap periode akan berfluktuasi mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Metode satuan hasil produksi mengalokasikan biaya penyusutan berdasarkan atas proporsi pemakaian aset tetap yang sebenarnya. Metode ini menggunakan output atau hasil produksi sebagai dasar acuan alokasi beban penyusutan untuk setiap periode akuntansi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.